Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo Sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama dengan kami dalam program Musik, Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, Ruang Advokasi dan Informasi Orang Tua dan Keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta akan bersama saya Uci, dan di studio utama Radio Bareta telah hadir dua narasumber kita, yaitu Dr. David Alfedrianto selaku dokter ahli pertama. Salam sehat dokter. Salam sehat si Suci. Dan Baik. sahabat Bareta semuanya. Oke, yang kedua telah hadir Bro Bayhaki AMD Cup selaku asisten konselor adiksi mahir. Salam sehat Bro Bayhaki. Salam sehat, salam bahagia Sis Suci. Baik, hari ini kita ada satu tema menarik mengenai alur layanan rehabilitasi. Mungkin sahabat Bareta banyak nih yang ingin mengetahui bagaimana alur pelayanan rehabilitasi di Bareta. Dari tahap pendaftaran sampai apa saja yang dilakukan dalam proses penerimaan, serta apa saja sih fasilitas-fasilitas yang dimiliki Bareta dalam melakukan pelayanan penerimaan klien. Nah, hari ini kita diskusi akan membahas hal tersebut. Pertama saya mau ke Bro Bayhaki terlebih dahulu ya. Yang pertama, boleh dijelaskan nggak Bro Bayhaki secara jelas nih untuk semua sahabat Bareta, bagaimana sih alur pendaftaran klien di Bareta? Oke, baik. Jadi di Bareta kita punya dua alur yang bisa digunakan untuk sahabat Bareta mendaftar sebagai klien di Bareta. Pertama adalah melalui klien atau calon klien bisa datang langsung ke Bareta. Jadi Bareta ini beralamat di Jalan Poros Samarinda Bontang, kilometer 6 di Kelurahan Tanah Merah. Nah, sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di Bareta bisa langsung datang ke kantor kami atau balai rehabilitasi tempat kami. Kemudian yang kedua, bagi sahabat Bareta yang juga barangkali tidak bisa datang langsung karena faktor jarak atau hal-hal lain, kita juga membuka layanan pendaftaran melalui akses secara online. Salah satunya misalnya bisa melalui call center WhatsApp kami yang bisa dihubungi di 0822 5026 1030. Jadi sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan bisa menghubungi layanan call center kami. Selain melalui WA, sahabat Bareta juga bisa menghubungi melalui IG yang sudah tersedia di sana. Nanti akan ada link-link pendaftarannya, info BNN, Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Kemudian sahabat Bareta juga bisa mengakses layanan pendaftaran melalui website kami ya, website Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Kemudian kita juga memiliki aplikasi Si Cepat Sehat yang salah satunya di situ nanti ada menu terkait dengan pendaftaran untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan. Kemudian selain itu, bagi klien-klien yang berada di seputaran kota Samarinda namun aksesnya cukup jauh ke Balai Rehab Tanah Merah atau Bareta, itu sahabat Bareta juga nanti setelah melalui pendaftaran online terkait dengan screening, asesmen dan lain sebagainya, kami juga punya posko yang sudah disediakan di tengah-tengah kota. Nanti mungkin Dr. David bisa lebih secara spesifik menjelaskan terkait dengan kegiatan itu, tapi salah satunya kita punya posko layanan untuk pendaftaran bagi calon-calon klien yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di Bareta. Baik, lengkap sekali ya tadi penjelasannya dari Bro Bayhaki. Jadi artinya Bareta sudah membuka banyak akses ya untuk sahabat Bareta semua bisa mengakses layanan rehabilitasi di Bareta gitu ya Bro Bayhaki betul ya. sekali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang alur pendaftaran. Sekarang saya mau tanya nih Bro Bayhaki, tentunya kalau kita daftar tentu pasti ada persyaratan ya kan yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi oleh sahabat-sahabat Bareta yang mau mendaftar ke Bareta untuk rehabilitasi. Kira-kira apa saja nih persyaratannya yang harus disiapkan?
Bro Baihaqi. Oke, baik. Jadi secara persyaratan terkait dengan pendaftaran di Bareta, yang pertama tentu ada persyaratan berkenaan dengan administrasi ya. Administrasi ini terutama untuk klien-klien yang voluntary, klien-klien yang datang secara mandiri, baik melalui pendampingan keluarga atau pihak lainnya. Ada beberapa persyaratan administrasi yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu KTP dan KK dari calon klien yang bersangkutan, kemudian juga KTP dari orang tua atau wali si calon klien, kemudian yang berikutnya adalah foto berwarna sekitar 3 lembar ukuran 4x6 yang perlu disiapkan, kemudian yang lainnya bagi calon klien yang sudah memiliki BPJS itu fotokopi kartu BPJS-nya juga menjadi salah satu persyaratan administrasi yang nanti perlu disiapkan. Selain itu ada materai juga yang akan menjadi salah satu persyaratan nanti terkait dengan form-form persetujuan yang akan ditandatangani. Nah itu pada klien-klien dengan status voluntary atau datang sendiri. Kemudian bagi klien yang memang datang ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah melalui BNNP atau BNNK atau instansi lainnya, itu juga perlu menyiapkan surat rekomendasi dari BNNP atau BNNK yang bersangkutan. Jadi ada tambahan itu. Kemudian pada klien-klien dengan kasus hukum, baik itu berdasar dari sumber TAT atau putusan pengadilan, dokumen-dokumen terkait dengan rekomendasi TAT-nya ataupun putusan pengadilannya itu juga menjadi salah satu persyaratan administrasi yang perlu disiapkan. Jadi ada sedikit perbedaan memang antara klien yang datang langsung ke Bareta dengan klien yang rujukan dari instansi baik itu BNNP, BNNK atau instansi terkait seperti putusan pengadilan. Itu dari sisi administrasi. Kemudian selain itu nanti juga ada kebutuhan perlengkapan keseharian yang perlu disiapkan, terutama pakaian-pakaian sehari-hari baik itu kaos, kemeja, handuk dan lain sebagainya terkait dengan perlengkapan pribadi. Tapi ini sifatnya bisa dipenuhi secara bertahap gitu. Jadi bisa disiapkan pada saat proses pendaftaran ataupun nanti bertahap disiapkan pada saat klien sudah berada di Bareta. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Baik, lengkap sekali ya penjelasan dari Bro Baihaqi. Jadi artinya Bro Baihaqi yang wajib adalah berkas administrasi dan kebutuhan perlengkapan untuk klien-klien yang datang dengan keinginan sendiri ya. Ya, betul. Berarti baik kalau yang surat rekomendasi, surat putusan dan berkas TAT itu tergantung dari opsional ya. Artinya kalau memang itu dia kliennya bukan atas keinginan sendiri itu bisa disertakan juga gitu ya. Hanya pada kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Baik, selanjutnya saya mau bertanya nih ke Dokter David. Siap. Dok, tadi kita sudah bahas ya dok terkait alur, persyaratan. Mungkin Dokter David bisa jelasin nih gimana prosesnya nih dok. Proses penerimaan tentunya kan ada tahap-tahap penerimaan klien ya, dari awal mendaftar sampai dengan masuk program rehabilitasi. Silahkan dokter. Siap, baik. Terima kasih banyak Si Suci. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Baihaqi ya, untuk pendaftaran kan bisa melalui online maupun bisa datang langsung atau offline ke Balai Rehab. Nanti kalau online itu bisa dari rumah atau bisa dari dinas sosial atau dari lembaga dan instansi terkait yang mungkin ada karyawannya, ada terindikasi pemakai gitu ya, ataupun ada keluarga juga. Jadi nanti dari keluarga atau dari bagian kepegawaian gitu bisa menghubungi yang tadi sudah disebutkan oleh Bro Baihaqi. Nanti dari kami pihak balai akan namanya ada screening test. Nah, screening test ini kita memakai namanya metode ASIS. Nah, metode ASIS ini telah dikembangkan oleh WHO, jadi sudah internasional sejak tahun 97. Nah, jadi ini metode yang sudah lama dan dipakai oleh peneliti. Ini peneliti spesialis adiksi di seluruh dunia. Jadi kita memakai metode itu, kita gunakan ini untuk menentukan skor. Nah, skor ini ada namanya rendah, sedang, dan berat. Nah, kalau rendah itu biasanya hanya coba-coba. Nah, jadi dia hanya karena pergaulan, karena pengen tahu. Biasanya kalau hasilnya rendah, nanti kalau kita hasil dari wawancara dengan
calon klien ini hasilnya tidak terlalu tinggi atau sedang, jadi kita hanya memberikan suatu penjelasan atau konsultasi. Nah, jadi bahaya narkoba itu nanti bakal merusak badan. Nah, jadi kita memberitahukan dampak-dampak yang ditimbulkan seperti itu. Sedangkan nanti kalau hasilnya sedang ini berarti sudah ada masalah kesehatan nih, yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan. Nah, dan bisa juga ada masalah lainnya yang ditimbulkan, bukan masalah kesehatan aja, mungkin masalah sosial dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus sedang ini biasanya tidak perlu rawat inap, hanya untuk rawat jalan. Rawat jalan sendiri kita ada hampir di seluruh daerah di seluruh Indonesia, terutama di BNN kota dan BNN provinsi. Jadi di sana bisa melakukan namanya rawat jalan. Nah, sedangkan nanti kalau hasilnya skornya berat itu berarti tingkat resikonya sudah tinggi nih, berarti mengalami masalah serius. Serius ini baik dari kesehatan, sosial, kemudian juga ada ranah hukumnya biasa sudah, karena dia sudah sering menggunakan. Nah, jadi bisa rutinitas. Jadi ada bahaya hukum di situ. Keuangan juga. Keuangan di sini pastinya uangnya bakal habis. Habis. Jadi dia memakai istilahnya sabu, mungkin ya habis untuk menggunakan sabu saja. Jadi dia untuk istilahnya untuk beli makanan yang bergizi sudah nggak kepikiran. Jadi dia hanya mementingkan untuk membeli sabu. Jadi ini sudah masalah serius yang ditimbulkan dari penggunaan yang rutin. Nah, jadi penggunaan rutin ini nanti berpengaruhnya tadi, jadi dampak sosialnya sangat kerasa. Jadi ini perlu namanya kita rehabilitasi. Rehabilitasi itu jadi intinya klien ini kita istilahnya kita bina, kemudian juga kita pulihkan kembali agar kehidupannya bisa kembali normal, bisa seperti itulah. Nah, sedangkan nanti kalau hasilnya tinggi tadi ya, akan dijadwalkan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap. Rawat inap sendiri ada 3 kategori. Ada ada programnya 3 bulan, ada program 6 bulan, dan ada program 12 bulan. Nah, itu untuk programnya. Sedangkan nanti untuk kategorinya tadi ada dewasa pria, kemudian ada female untuk perempuan, dan juga ada untuk anak-anak. Nah, jadi itu semuanya nanti ada ada ini ya, tempat-tempatnya, jadi tidak digabung semuanya jadi satu. Jadi ada perempuan sendiri, ada anak-anak sendiri dan remaja, dan ada untuk yang untuk dewasa pria. Nah, dari situ nanti kita namanya ada kita asesmen dengan metode lagi namanya ASI. Nah, nanti ASI ini menilai kondisi residen ini untuk penyalahan narkobanya sampai mana, untuk meliputi nanti ada aspeknya medis dan sosial. Jadi ini lebih kelanjutan dari yang pertama tadi ya. Jadi ini tahap lanjutannya, asesmennya jadi lebih detail lagi. Nah, ini nanti dilakukan itu dengan cara wawancara, kemudian observasi baik dari fisik dan psikisnya. Nah, nanti dilihat secara detail semuanya itu setelah klien ada di balai rehab ini. Nanti untuk menentukan pemulihannya seperti apa, karena setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita melihat dari orang ini seperti apa nanti dari hasil skor ASI-nya lagi ada lagi nanti, seperti itu sih Suci. Baik. Ya. Begitu ada memang tahapan-tahapannya ya, ya betul, dokter ada ya. tahapannya. Jadi mulai dari screening, kemudian asesmen gitu ya. Iya. Nah, dari tahapan-tahapan itu dok, kira-kira berapa lama sih proses atau lama waktu yang dibutuhkan untuk tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter David? Ya, oke. Jadi ini klien kan pertama menghubungi dulu. Nah, bisa tadi yang sudah disebutkan Bro Bayi Haki, bisa lewat chat WA. Nanti setelah chat WA nanti ada bagian untuk menghubungi ini ya, menghubungi calon klien. Nanti ada jadwal untuk video call. Nanti dijadwalkan. Nah, ini nanti di asesmen untuk asisnya tadi untuk melihat skornya apakah perlu rawat inap atau tidak, seperti itu ya. Dan untuk kelanjutan klien ini,
Setelah ASIS ini, nanti klien datang ke Balai Rehab untuk yang skornya tinggi, itu kita lakukan asesmen ulang atau pendalaman lagi dari segi medis dan non medisnya. Itu kurang lebih nanti dari hasil wawancara itu 40 sampai 1 jam. Kemudian nanti ada pemeriksaan fisik, ini lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat apakah ada masalah fisiknya. Kemudian juga kita ada tes urin lagi di sini, memakai 6 parameter ya kita di sini. Kemudian ada tes lab juga, tes labnya lengkap di sini, ada tes HIV, ada hepatitis, juga darah lengkap, jadi semuanya diperiksa darahnya. Kemudian juga ada juga fungsi organ baik ginjal, livernya, paru-parunya, jantungnya. Jadi kita di sini lengkap sekali. Jadi dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun gitu ya. Jadi nanti itu kurang lebih 30 menit. Jadi total dari hasil yang dia calon klien ini pertama datang sampai pemeriksaan lanjutan itu kurang lebih 1,5 jam. Baik. Seperti itu. Siap. Berarti proses dari awal klien masuk, tiba di balai sampai dengan iya. masuk mulai program itu 1 jam 30 menit Betul ya dok ya. sekali, ya sangat Baik. singkat kalau bisa dibilang Iya ya. betul sekali Cepat, ya. dokter. Oke, saya mau kembali dulu nih ke Bro Baihaqi. Kalau lihat dari karakteristik masyarakat yang kita layani ya bro, tentu ada beragam pengguna layanan yang masuk ke Balai Rehab Tanah Merah. Mungkin tidak jarang juga kita melayani sahabat-sahabat Bareta yang memiliki kebutuhan khusus atau yang kita kenal biasanya disebut dengan disabilitas. Nah, pertanyaan saya nih, ada nggak sih Bro Baihaqi fasilitas yang dikhususkan untuk membantu proses penerimaan klien dengan yang memiliki kebutuhan khusus di Bareta? Ya betul ya, jadi Bareta itu memang melayani klien dengan latar belakang, karakteristik dan hal-hal lainnya yang cukup beragam memang, dan kita cukup concern pada klien-klien yang masuk dalam kategori populasi khusus ya. Contoh misalnya klien-klien female, klien-klien wanita ya, klien-klien remaja itu kan masuk dalam kategori populasi khusus. Nah, salah satu di antaranya juga adalah klien-klien yang memang punya kebutuhan khusus, salah satunya disabilitas ini. Nah, dalam rangka memberikan layanan yang prima pada semua klien ini, dalam konteks klien yang disabilitas tadi, kami sudah menyediakan berbagai fasilitas yang harapannya bisa membantu klien-klien dengan kebutuhan khusus ini. Salah satunya misalnya kita punya fasilitas terkait dengan kursi roda, ada guiding block, ada tongkat gitu ya. Kemudian beberapa dokumen juga sudah kita terjemahkan menggunakan huruf Braille misalnya. Salah satunya itu adalah upaya-upaya kita untuk memberikan layanan yang prima sama gitu ya antara klien pada umumnya juga pada klien-klien dengan kebutuhan khusus. Nah, termasuk kami juga sudah melatih beberapa petugas untuk bisa menjadi pendamping untuk kebutuhan bahasa isyarat. Nah, salah satunya itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan gitu. Dari sisi fasilitas misalnya juga ada toilet yang khusus disediakan memang untuk klien-klien dengan kebutuhan disabilitas itu tadi. Jadi intinya ya Bareta memang sangat concern untuk tetap menyediakan layanan yang humanis, layanan yang non diskriminatif gitu, tanpa membedakan latar belakang termasuk juga karakteristik dan lain sebagainya itu tadi. Saya kira gitu. Berarti Bareta memang sedang mengedepankan pelayanan prima, jadi tidak hanya pada satu populasi yang umum gitu ya, Bro Baihaqi ya. Betul. Jadi memang ramah anak, ramah juga untuk wanita, termasuk juga yang disabilitas itu tadi. Baik. Ini juga yang mau saya tanyakan nih Bro Baihaqi. Banyak yang bertanya, kira-kira di rehabilitasi itu bayar nggak sih? Nah, mungkin sahabat Bareta nih butuh penjelasan nih yang dibilang bayar atau tidak bayar. Silakan Bro Baihaqi. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering juga memang ditanyakan ke kami ya gitu terkait dengan pembiayaan. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa semua layanan yang diberikan di Bareta itu adalah layanan yang dibiayai oleh negara atau berasal dari APBN. Dengan kata lain ya memang disediakan secara gratis oleh negara. Hanya memang yang perlu jadi
catatan juga gitu bahwa layanan yang diberikan ini adalah layanan yang diberikan sejak klien berada di fasilitas Bareta gitu. Jadi terkait dengan akses kedatangan, misalnya transportasi dan lain sebagainya, itu memang di luar dari konteks ini ya. Konteks yang dibiayai oleh negara ini adalah layanan ketika klien dan orang tua atau walinya sudah berada di fasilitas rehabilitasi tempat kami gitu ya, sampai dengan nanti dia selesai program. Dan layanan ini bukan hanya berbasis treatment atau rehabilitasinya saja gitu ya, tapi kebutuhan sehari-hari juga, misalnya seperti makan 3 kali sehari, kemudian kita juga ada snack 2 kali sehari, beberapa kebutuhan dasar lainnya misalnya peralatan mandi dan lain sebagainya itu sudah disediakan oleh negara gitu. Di luar dari itu memang ada juga biasanya beberapa kebutuhan spesifik dari masing-masing klien yang di luar dari tanggungan negara itu. Contoh misalnya ketika ada beberapa klien yang ingin ada tambahan snack atau tambahan makanan-makanan lain di luar dari yang sudah disediakan, yaitu memang ditanggung sendiri oleh klien ataupun keluarga. Tapi di luar dari itu untuk kebutuhan sehari-hari sebetulnya udah ditanggung oleh negara, dibiayai oleh negara ya. Dengan kata lain tadi adalah gratis. Bahkan di luar dari itu, konteks tadi yang saya sampaikan terkait dengan transportasi misalnya, Bareta juga mencoba untuk memfasilitasi beberapa klien yang terutama di area Samarinda dan sekitarnya yang punya keterbatasan akses transportasi untuk datang ke Bareta, itu juga melalui layanan tadi, misalnya ada posko, ada mobile Bareta, kita juga fasilitasi untuk antar jemput bagi klien dan keluarga yang datang ke Bareta, termasuk juga misalnya klien-klien yang berasal dari luar daerah, itu dari bandara menuju Bareta dan sebaliknya, itu kita juga memfasilitasi melalui layanan mobile Bareta atau antar jemput tadi bagi klien dan keluarga, dan itu semuanya disediakan secara gratis, sudah dibiayai oleh negara. Begitu. Baik, jadi untuk sahabat Bareta semua sudah dijelaskan secara detail ya oleh Bro Baihaqi bahwa biaya rehabilitasi mulai dari awal masuk sampai dengan komplit program atau sudah selesai menjalani program itu sudah ditanggung oleh negara gitu ya Bro Baihaqi ya. Artinya gratis, tidak dipungut biaya. Artinya sahabat Bareta tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terkait pembiayaan, begitu ya Bro Baihaqi. Baik. Tentunya lengkap sekali ya fasilitas penerimaan dan mudah sekali ternyata proses pendaftaran di Bareta. Dan yang luar biasanya sahabat Bareta yang punya kebutuhan khusus atau disabilitas jangan ragu, Bareta siap melayani. Nah, mungkin ada harapan nih buat sahabat Bareta yang ingin disampaikan oleh Bro Baihaqi dan Dr. David. Jika sahabat Bareta di rumah nih ada yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di Bareta, mungkin bisa mulai dari Dr. David dulu ya, silakan dok. Ya baik, jadi perlu diketahui dulu bahwa kecanduan atau adiksi ini adalah suatu penyakit otak. Jadi di mana zat aktif ini mempengaruhi perilaku, perilaku dari seseorang. Nah perilaku ini akan merusak hubungan interpersonal, baik citra diri, tadi kondisi finansial, masalah di sekolah, masalah di pekerjaan, juga ada tadi bisa kalau kita di lingkaran narkoba ini bisa ada aspek hukumnya di sana, kemudian sampai bisa masalah fisik ya, sampai mental tadi ya. Jadi harapan saya bagi pecandu jadi perlu ditolong. Nah, ditolongnya apalagi yang berat nih dengan cara rehabilitasi. Jadi ini berguna untuk pemulihan baik fisik dan mental dari klien ini. Jadi kedepannya agar lebih baik lagi dalam kehidupan pribadinya klien, juga untuk sosialnya, seperti itu sih Suci. Baik, terima kasih Dr. David. Kita ke Bro Baihaqi, mungkin ada harapan yang mau disampaikan ke sahabat Bareta di rumah, Bro Baihaqi. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa layanan yang diberikan oleh Bareta itu adalah layanan yang evidence based gitu ya, berbasis ilmiah, dan atas dasar itu juga sehingga semua layanan yang kita berikan adalah layanan yang sangat humanis. Kita juga sangat memegang teguh prinsip non diskriminatif misalnya, sehingga
bagi sahabat-sahabat Bareta di luar sana, baik dirinya sendiri ataupun keluarga, teman dan lain sebagainya yang memang memerlukan bantuan untuk direhabilitasi seperti yang tadi disampaikan Dr. David, ya harapannya untuk tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk datang ke Bareta untuk sama-sama kita bantu bisa pulih kembali, bisa hidup produktif, bisa berfungsi kembali sebagaimana sebelumnya gitu. Jadi kita berharap bahwa kehadiran Bareta ini bisa membantu sahabat Bareta, masyarakat pada umumnya untuk bisa sama-sama kembali pulih. Ya, saya kira itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita siap untuk memberikan layanan, memberikan bantuan yang terbaik untuk para sahabat Bareta. Saya kira demikian. Baik, luar biasa sekali ya. Baiklah sahabat Bareta, itu dia diskusi kita hari ini dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik. Jangan ragu buat sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di Bareta, karena layanan rehabilitasi di Bareta mudah, cepat, dan gratis. Akhir kata dari studio utama Radio Bareta, saya Uci bersama Bro Bay Haki dan Dr. David pamit undur diri. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.